Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Oleh saya, Dwi Guntarawati, CKP Kabupaten Bekasi. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga dan utama adalah yang terbaik. Hal ini ditafsirkan bahwa dalam proses pembelajaran saat ini, pengambilan keputusan haruslah berpihak pada kebutuhan murid. Guru tidaklah hanya mengajarkan teori-teori saja, akan tetapi mengajarkan suatu pengalaman atau nilai-nilai yang akan tumbuh dalam diri seorang murid sampai dia dewasa nanti. Itulah yang jauh lebih penting. Nilai atau prinsip yang kita anut sangatlah berpengaruh dalam suatu pengambilan keputusan, di mana nilai-nilai dalam pengambilan keputusan tersebut dijadikan sebagai suatu acuan bagi kita. Adanya kesamaan nilai dan prinsip yang dianut oleh sebuah komunitas atau institusi, maka akan memudahkan dalam pengambilan keputusan sehingga dapat memberikan dampak yang baik pada lingkungan sekitarnya. Keputusan yang diambil oleh seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran akan menentukan arah dan tujuan pembelajaran, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Filosofi Pratap Tiloka Ki Hajar Dewantara hubungannya dengan pengambilan keputusan, yaitu filosofi pertama yaitu Ingarsa Sung Tulodo, artinya di depan memberi teladan. Guru sebagai pemimpin pembelajaran haruslah menjadi teladan bagi murid dan orang-orang sekitarnya, sehingga dalam pengambilan keputusan harus secara bijaksana, bertanggung jawab, dan mempunyai nilai-nilai kebaikan, karena keputusan yang diambil akan menjadi keteladanan bagi murid dan orang lain di sekitarnya. Filosofi yang kedua yaitu Ingmadya Mangunkarsa, artinya di tengah membangun kemauan atau inisiatif. Artinya pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran haruslah dapat mempertimbangkan aspirasi dari semua pihak, sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil representasi dari keinginan banyak orang dan mementingkan kepentingan bersama. Pengambilan keputusan ini dapat bersifat konstruktif dan membangun kemauan atau inisiatif bersama. Filosofi yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, di belakang memberi dukungan. Artinya pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran haruslah memberi kesempatan dan dorongan kepada murid untuk terus maju dan terus berkembang sesuai dengan potensi diri yang dimilikinya. Dalam kasus-kasus yang sering ditemui di sekolah, seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat membedakan kasus yang termasuk kategori dilema etika atau kasus yang termasuk rujukan moral. Adapun perbedaannya yaitu untuk kasus dilema etika yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih di antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar tetapi bertentangan, atau bisa dianalogikan sebagai benar versus benar. Kemudian rujukan moral yaitu situasi di mana seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Nilai atau prinsip yang kita anut sangatlah berperan penting dalam pengambilan keputusan, di mana nilai-nilai dan prinsip tersebut akan menjadi suatu acuan bagi kita dalam pengambilan sebuah keputusan. Dikaitkan dengan nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai dan peran guru yang ada pada guru penggerak yaitu mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Nilai-nilai yang dimiliki oleh guru penggerak tersebut akan menjadi acuan yang sangat baik dalam menghasilkan suatu keputusan yang tepat yang didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan murid. Keterampilan coaching model Tirta yang sudah dipelajari pada modul sebelumnya juga sangat membantu dalam
guru sebagai pemimpin pembelajaran untuk menjadi coach bagi dirinya sendiri. Dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan bagi diri sendiri untuk memprediksi hasil keputusan yang tepat, kemudian menggali potensi diri untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sampai diambilnya suatu keputusan, dan melihat berbagai opsi untuk solusi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Pembahasan kasus moral dan etika yang dilakukan sebelumnya yaitu hanya didasarkan pada nilai, keyakinan, dan intuisi pribadi saja. Setelah mempelajari modul ini, pembahasan kasus moral dan etika jadi melihat sudut pandang berdasarkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat akan menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman. Apa saja acuan pengambilan keputusan yang tepat? Di antaranya adalah 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu individu lawan masyarakat, kemudian yang kedua rasa keadilan lawan rasa kehasihan, yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat jangka pendek lawan jangka panjang. Selain itu, pengambilan keputusan juga harus memperhatikan 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu pertama, berpikir berbasis hasil akhir, kedua, berpikir berbasis peraturan, yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Selain 4 paradigma dan 3 prinsip tadi, pengambilan keputusan pun didasarkan pada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, yang keempat, pengujian benar atau salah, dengan melakukan uji legalitas, uji regulasi atau profesionalitas, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji panutan atau tokoh idola. Dan yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, menentukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. 8, buat keputusan. Dan 9, lihat lagi hasil keputusan dan merefleksinya. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika. Yang pertama adalah nilai dan budaya yang tumbuh di masyarakat atau komunitas tertentu. Yang kedua, memilih skala prioritas dalam opsi pengambilan keputusan yang diambil. Serta yang ketiga adalah paradigma berpikir. Pengambilan keputusan yang tepat akan menentukan arah dan tujuan pembelajaran oleh seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran. Pembelajaran akan berlangsung nyaman dan menyenangkan dan didasarkan pada rasa kepedulian terhadap murid untuk mengembangkan potensi dirinya seluas-luasnya, sehingga akan terciptanya murid yang merdeka belajar serta terciptanya profil pelajar Pancasila. Keputusan yang tepat oleh seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran haruslah berpihak pada murid. Keberpihakan tersebut tentunya dengan cara memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada murid untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Hal ini sangat penting dan tentunya akan mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid. Kesimpulan dari hasil koneksi antar materi dihubungkan dengan modul-modul sebelumnya yang sudah dipelajari, yaitu guru sebagai pemimpin pembelajaran dan juga sebagai pengambil keputusan didasarkan pada nilai dan peran guru penggerak, kemudian memperhatikan juga filosofi Pratap Tiruloka Keja Dewantara, dan dipengaruhi oleh budaya positif yang berkembang di komunitas sekolah dan didasarkan pada kompetensi sosial emosional yang dimiliki guru tersebut, kemudian didukung oleh pembelajaran yang berdiferensiasi dan keterampilan coaching yang dimiliki akan menghasilkan suatu keputusan yang tepat
yang akan berdampak pada murid-murid sehingga murid dapat menjadi murid yang merdeka belajar serta terciptanya profil pelajar Pancasila. Demikianlah koneksi antar materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.